Selamat sore pemirsa, selain dua kabar utama tadi, perkembangan penghitungan hasil pilkada serentak dari sejumlah daerah akan kami kabarkan dalam 1 jam ke depan. Bersama saya Zinkanila, inilah kabar pemilu kada selengkapnya. Pemirsa, rekapitulasi surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Sungai Penuh Jambi berlangsung ricuh. Sejumlah massa merangsek masuk ke TPS dan merusak surat suara serta membakar kotak suara. Kericuhan terjadi saat proses rekapitulasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh Jambi. Sejumlah massa dari salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota melakukan protes dan menerobos ke dalam tempat pemungutan suara di Desa Koto 5 Umadis dan Desa Koto 2 Sungai Liuk. Mereka kemudian berusaha merebut kotak suara dan merusak kotak suara hingga surat suara rusak berserakan di lantai ruangan. Melaporkan komandan. Kericuhan terjadi saat rekapitulasi surat suara sedang berlangsung. Diduga massa berkabung karena paslon yang dijagokan kalah saat penghitungan suara. Aparat gabungan yang mengamankan proses rekapitulasi suara di lokasi mengamankan sejumlah orang yang merusak kotak suara tersebut. Untuk saat ini situasi secara keseluruhan sudah aman dan TPS sudah banyak, beberapa hampir seluruhan sudah bergeser ke BPK. Di situ nanti akan kita perkuat pengamanan di masing-masing BPK yang ada di Kota Sungai Penuh. Untuk pelaku-pelaku yang akan merusak tadi, kita sudah identifikasi semua, dengan melakukan pengejaran dan penangkapan nantinya kita lakukan proses selanjutnya. Kericuhan juga terjadi di TPS 02 Desa Renah Kayu Embun, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh Jambi. Orang tak dikenal yang diduga tim ses salah satu paslon membakar kotak suara. Peristiwa terjadi setelah KPPS menyelesaikan rekapitulasi suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi. Akibat kejadian ini, rekapitulasi surat suara terpaksa dihentikan dan dipindahkan ke kantor kecamatan. Polisi yang mendapat laporan tengah mengejar pelaku pembakaran kotak suara yang identitasnya sudah diketahui. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Pemirsa, bentrokan antar pendukung paslon terjadi di sejumlah daerah saat pawai kemenangan versi hitung cepat. Polisi mengimbau semua pihak menahan diri hingga rekapitulasi KPU selesai. Keributan antara dua pendukung calon wali kota Parepare ini terjadi usai hitung cepat selesai. Salah satu pendukung paslon wali kota melakukan konvoi kemenangan versi hitung cepat berkeliling kota Parepare. Keributan terjadi saat rombongan konvoi melintasi depan posko calon wali kota lain. Pendukung yang merasa tersinggung dengan konvoi yang melintas depan poskonya kemudian menyerang peserta konvoi. Salah satu peserta konvoi yang tertinggal menjadi sasaran kemarahan massa. Akibat peristiwa itu, satu orang mengalami luka-luka. Kapolres Parepare menghimbau agar semua pendukung paslon menahan diri untuk menjaga situasi agar aman dan kondusif. Keributan antar massa pendukung antar paslon juga terjadi di Enrekang, Sulawesi Selatan usai hitung cepat selesai. Massa dari paslon nomor urut 2 yang melakukan pawai keliling terlibat adu jotos dengan massa pendukung paslon nomor urut 1. Keributan terjadi karena massa paslon nomor urut 1 tidak terima dengan sikap massa paslon nomor urut 2 yang menggeber-geber kendaraan di depan posko paslon nomor urut 1. Tak hanya itu, massa antar paslon juga terlibat saling kejar di beberapa titik. Atas kejadian ini, polisi meminta agar para paslon mengimbau pendukungnya untuk tidak melakukan konvoi. Dua massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati di Jeneponto, Sulawesi Selatan terlibat keributan. Bentrokan terjadi saat kedua massa saling klaim kemenangan itu bertemu saat menggelar pawai di jalanan.
Kedua kubu saling ejek dan melempar batu di Jalan Poros Jeneponto, Bantaeng, tepatnya di Kelurahan Palengu, Kecamatan Bangkala, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Beruntung, keributan tidak berlanjut setelah kepolisian resor Jeneponto yang dibantu oleh personel Brimob melerai massa. Tak ada korban luka, namun sejumlah kendaraan mengalami kerusakan akibat terkena lemparan batu. Tim TV One mengabarkan. Oknum anggota KPPS di Kota Ambon, Maluku ditangkap oleh aparat kepolisian dan tim Gakum Bawaslu Provinsi Maluku karena diduga mencoblos sisa surat suara sisa di TPS. Ini kenapa kamu bermain surat suara nih? Hei, mari, dong coblos surat suara ini. Ini barang bukti TPS 42. Dalam video amatir ini terlihat seorang warga memergoki seorang oknum anggota KPPS yang diduga sedang mencoblos sisa surat suara Pilgub Maluku di TPS 42 kawasan Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kota Ambon, Maluku. Oknum anggota KPPS berinisial ARS itu pun tak berkutik saat warga memergoki perbuatannya. Ini Pak Babinsa ini dong barmain. Rusak apa? Pelaku sempat berdalih jika itu adalah surat suara rusak. Namun warga tidak percaya karena menemukan bukti 26 surat suara di bilik TPS. Warga pun melaporkan peristiwa ini ke Sentra Gakumdu, Maluku. Petugas kemudian membawa pelaku dan perekam video ke kantor polisi untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair, mengatakan jika terbukti melakukan kecurangan, maka oknum KPPS tersebut akan diproses secara hukum. Terima kasih. Kita berharap jika belum ada percampuran surat suara yang nyuri dari pemilih dengan yang tadi diduga dicoblos oleh bukan pemilih, maka tetap akan kita lanjutkan penghitungan suara ini. Dia sementara dilakukan. Jadi kita belum bisa memastikan apakah ada pencoblosan surat suara sisa atau tidak, dan itu masih butuh proses klarifikasi dari para terduga dan saksi yang ada. Peristiwa pencoblosan surat suara itu terjadi setelah warga melaksanakan hak pilih di TPS. Dari 26 surat suara sisa, 15 surat suara sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 2 pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku. Atas peristiwa itu, Ketua KPU Kota Ambon mengatakan akan melakukan pemilihan ulang jika terbukti ada pelanggaran di TPS tersebut. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Dong datang lagi untuk nonton. Kami itu siapa? Pemirsa, berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, tim pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno mendeklarasikan kemenangan dan menyebut pemilihan Gubernur Jakarta berlangsung 1 putaran. Meski begitu, Pramono Anung mengaku tetap menunggu hasil penghitungan yang dilakukan KPU Jakarta. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Pilkada Jakarta 2024 dimenangkan oleh pasangan Pramono Anung Rano Karno. Pasangan Pramono Rano Karno mendapatkan angka di atas 50%. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dan di posisi buncit ditempati pasangan Dharma Pongrekun Kunuwardana. Lis Hartono alias Cak Lontong selaku ketua tim pemenangan pasangan Pramono Rano Karno pun optimis jika Pilkada Jakarta berlangsung 1 putaran. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku meski menang berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, tetapi pihaknya tetap menunggu hasil penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta. Pramono Anung juga berterima kasih pada semua pihak atas terselenggaranya Pilkada Jakarta yang aman dan damai serta riang gembira. 1 putaran dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. 1 suara itu sangat berarti dalam pemilihan Gubernur Jakarta kali ini.
Tentu kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD Jakarta sebagai penyelenggara. Kami sangat mengapresiasi transparansi dan keterbukaan KPUD Jakarta dalam perhitungan suara karena telah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terbuka dan semua ini untuk kepentingan Jakarta dan juga bangsa dan negara. Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat keamanan dan utamanya kepada warga Jakarta atas terselenggaranya pemilu Jakarta ini dengan damai dan riang gembira. Sementara itu, Rano Karno mengaku jika Pilkada Jakarta dinyatakan satu putaran, hal tersebut merupakan kemenangan untuk Jakarta. Artinya Jakarta akan memiliki gubernur yang definitif untuk membenahi permasalahan Jakarta secara keseluruhan dan secara bersama-sama membangun kota Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hasil hitung cepat Pilkada Jakarta telah dirilis sejumlah lembaga survei. Pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno unggul sementara dibandingkan dua paslon lainnya. Meski demikian, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menyatakan dari 3 paslon yang berkontestasi belum ada yang berhasil menembus satu putaran. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menanggapi perbedaan antara hasil hitung cepat dengan slogan pasangan Ridho bahwa Pilkada Jakarta akan selesai dalam satu putaran. RK tak memungkiri bahwa politik bersifat dinamis. Pemirsa, pasangan calon Gubernur Jawa Tengah. Pemirsa, kita akan melihat konferensi pers di KPUD Jakarta. Logistik. Nanti Bu Nelti akan update mengenai bagaimana kondisi logistik pilkada saat ini, posisinya sudah di mana dan sebagainya. Lalu ada Pak Tarmizi, Muhammad Tarmizi selaku Ketua Divisi Sumber Daya Manusia di KPU DKI Jakarta. Nanti juga akan update mengenai kondisi jajaran kami di Badan Ad Hoc, PPK, PPS, dan KPPS. Pertama-tama teman-teman semua perlu kami sampaikan bahwa secara umum proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di KPU Provinsi DKI Jakarta di seluruh wilayah DKI Jakarta alhamdulillah berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Ada beberapa hal mengenai update nanti kami akan sampaikan, nanti akan disampaikan oleh Pak Ketua terlebih dahulu, dan untuk itu saya akan langsung mempersilahkan kepada Pak Ketua untuk memberikan perkembangan kepada kita, kepada teman-teman semua terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan hari ini, Kamis 28 November 2024. Silakan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang hadir hari ini, KPU DKI Jakarta hari ini akan membacakan siaran dan update terkini kepada masyarakat mengenai kondisi proses rekapitulasi dan pemungutan suara yang sudah berlangsung dari tanggal 27 yang lalu. Saya akan bacakan, setelah ini mungkin ada yang mau ditambahkan oleh divisi-divisi terkait. Setelah itu mungkin kita akan tanya jawab ya. Saya rasa teman-teman media pasti sudah banyak pertanyaan yang akan diajukan nanti. Saya bacakan pertama, siaran pers perkembangan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Bersama ini kami KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara yang kemarin sudah dilaksanakan. Kami bersyukur secara umum pelaksanaan berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Tentunya ini tidak lepas dari dukungan semua pihak. KPU Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi, para kandidat atau pasangan calon, tim pemenangan, Forkopimda, para pengawas pemilu, dan seluruh pihak yang sudah mendukung penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. KPU juga mengucapkan terima kasih
dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran kami di tingkat kabupaten kota, anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas ketertiban TPS atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam pemungutan dan penghitungan suara Pilkada tahun 2024 di DKI Jakarta. Tentunya apresiasi juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media yang turut mengawal penyelenggaraan Pilkada DKI yang lalu. Tak lupa kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas satu anggota KPPS di TPS 116 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Selanjutnya, tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara akan dilakukan berjenjang, mulai rekapitulasi tingkat kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi, yaitu Kamis tanggal 28 November 2024 sampai dengan berakhirnya di tanggal 16 Desember tahun 2024. Saat ini sedang dilakukan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPK sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas rekapitulasi, maka proses rekapitulasi tersebut dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti dan disaksikan langsung oleh baik itu saksi, pasangan calon, dan pengawas pemilu, serta juga masyarakat. Kami juga menyediakan beberapa YouTube nanti di tingkat kecamatan, mudah-mudahan masyarakat juga bisa menyaksikan langsung proses rekapitulasi yang akan kami laksanakan di tingkat kecamatan. Dalam proses rekapitulasi, KPU memanfaatkan teknologi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi dan publikasi dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Hingga siang ini, data C hasil seluruh TPS DKI Jakarta yang berjumlah 14.835 sudah masuk 100% di Sirekap. Publik dapat melihat hasil C hasil tersebut melalui kanal pilkada2024.kpu.go.id. Rekapitulasi manual berjenjang tetap dilaksanakan sebagai dasar penetapan hasil penghitungan perolehan suara, jadwal rekapitulasi, dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut. Untuk tingkat kecamatan, berlangsung dari tanggal 28 November sampai dengan 3 Desember. Untuk tingkat kabupaten kota dari 29 Desember sampai dengan 6 Desember. Untuk provinsi dari 30 Desember sampai dengan 9 Desember 2024. KPU memerlukan dukungan untuk mewujudkan pesta demokrasi yang jujur dan adil. Oleh karena itu, KPU mengajak masyarakat turut serta berpartisipasi dalam proses ini sebagai komitmen kami dalam menyelenggarakan pemilihan yang transparan dan akuntabel. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Untuk update-update terkini, kami nanti akan menserahkan ke divisi masing-masing. Saya rasa itu, Bu Asri. Pak Fahmi mau duluan? Ya, selanjutnya saya akan persilakan kepada Bapak Fahmi Zikrila selaku Kadif Datin KPU DKI Jakarta untuk melanjutkan statement mengenai update terbaru mengenai proses rekapitulasi melalui Sirekap. Silakan, Pak Kadif. Selamat siang teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perlu kami sampaikan pertama terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran kami di tingkat TPS, para KPPS DKI Jakarta yang sudah menyelesaikan tugas pemungutan dan penghitungan suara. Dan alhamdulillah seluruh TPS DKI Jakarta sudah selesai mengunggah foto C hasil ke dalam Sirekap 100%. Sehingga tentu saja Sirekap yang sudah masyarakat bisa juga mengakses secara langsung, publik bisa mengakses secara langsung melalui pilkada2024.kpu.go.id. Tujuannya tentu saja untuk menjaga integritas hasil masing-masing TPS DKI Jakarta. Kami memastikan bahwa kerja-kerja KPPS juga jajaran kami di PPK, PPS, dan KPU Kabupaten Kota bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional, sehingga dengan hadirnya Sirekap tentu kami harapkan menjaga transparansi dan keterbukaan kami, kerja-kerja kami dapat dipantau oleh masyarakat secara umum, sehingga tidak ada yang namanya kecurangan maupun manipulasi yang terjadi pada proses rekapitulasi suara. Untuk itu, mari kita kawal bersama
Mari kita jaga bersama bahwa pada akhirnya Sirekap bertujuan tadi mempublikasikan hasil secara cepat, kemudian juga menjaga integritas hasil di setiap TPS untuk memastikan tidak ada pergeseran maupun perubahan suara dari TPS sampai dengan nanti penetapan di tingkat provinsi. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Logistik menyampaikan bahwa sebanyak 14.835 kotak surat suara dari seluruh TPS yang ada di Provinsi DKI Jakarta sudah tiba di kecamatan untuk segera dilakukan rekapitulasi. Dari kemarin. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Pemilu Kada. Pasangan calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin unggul dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Saat ini, pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin masih menunggu hasil penghitungan suara yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah. Pasangan Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun unggul dalam hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Menurut Ahmad Lutfi, kemenangan ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja keras sejumlah pihak, yakni para teamwork dan pendukungnya, serta tim sukses dan relawan yang terlibat dalam pencalonannya di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Atas kemenangan ini, mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat yang sudah mempercayainya menjadi calon Gubernur Jawa Tengah. Saya bersyukur ya, itu adalah bentuk kepercayaan masyarakat kepada kita. Tentu ini bentuk kepercayaan harus kita jawab bahwa inilah harapan yang dibebankan kami dengan Gus Yassin di pundak kami, aspirasi dari masyarakat, hasil kami bertemu, melihat di seluruh lapisan masyarakat di 35 kabupaten selama kami proses tahapan pemilihan kemarin. Intinya itu. Tapi yang paling inti adalah kerja-kerja teamwork. Para teman-teman parpol sudah memulakan suatu konsolidasi yang kompak, kemudian utuh. Kita berkomunikasi dengan seluruh parpol pendukung. Kemudian tim sukses juga ikut melakukan kolaborasi secara sistematis. Kemudian relawan dan organ bersama-sama untuk melakukan direktif terkait dengan aspirasi di bawah. Jadi antara parpol, organ relawan, tim sukses, dan yang paling utama adalah letak hati nurani masyarakat kita untuk memilih pemimpin. Saat ini pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin masih menunggu hasil penghitungan suara yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Sejumlah paslon yang diusung PDI Perjuangan di Pilkada gagal memperoleh suara signifikan berdasarkan hasil hitung cepat. Jagoan PDIP bahkan kalah telak di sejumlah daerah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Banyak hasil mengejutkan terjadi di Pilkada Serentak 2024. Yang menjadi sorotan tentunya kekalahan telak paslon yang diusung PDI Perjuangan di sejumlah daerah. Salah satu kekalahan PDIP yang cukup menarik perhatian terjadi di Jawa Tengah, yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Pasangan yang dijagokan PDI Perjuangan, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, kalah lebih dari 10% dari suara Ahmad Lutfi Taj Yassin yang diusung Kim Plus. Lantas apa yang membuat suara Partai Banteng Moncong Putih tak berdaya? Ketidakberhasilan PDI Perjuangan untuk mempertahankan Jawa Tengah sebagai kandang banteng menunjukkan bahwa konteks politik saat ini berubah, menunjukkan bahwa pola perilaku pemilih juga berubah. Berbagai macam faktor mempengaruhi keputusan pemilih untuk menentukan pilihan. Bisa itu faktor mesin politik, bisa itu mesin figur, bisa itu mesin tokoh, bisa itu juga mesin pengaruh yang berangkat dari berbagai macam aspek. Kalau dilihat dari aspek partai politik, saya kira capaian sekitar 40% barangkali sudah menunjukkan kinerja PDI Perjuangan. Tetapi kalau dilihat dari total bahwa selama ini PDI Perjuangan mampu mempertahankan Jawa Tengah, saya kira harus menjadi catatan menarik untuk politik ke depan, khususnya bagi PDI Perjuangan, bahwa
suasana yang berubah, konteks yang berubah, sangat memungkinkan membuat para pemilih ini mengalami perubahan. Faktor lain yang diduga menggerus suara PDIP di kandang Banteng adalah kehadiran Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto yang secara terang-terangan ikut mengkampanyekan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana ketika tokoh turun gunung di banyak kesempatan mantan presiden mengkampanyekan tokoh-tokoh tertentu, memberikan restu tokoh-tokoh tertentu, ternyata berhadapan langsung dengan bagaimana pemilih di tingkat akar rumput menentukan pilihan-pilihan. Hasil pilkada di Jawa Tengah secara tidak langsung menunjukkan ada kekuatan politik tersendiri yang mengalahkan kekuatan parpol di akar rumput. Tim TV One mengabarkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan sikap politik atas kekalahan paslon yang mereka usung di beberapa wilayah. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah kekalahan paslon yang diusung PDIP di Jawa Tengah yang selama ini terkenal sebagai kandang banteng. Saudara-saudara sekalian, demokrasi kini terancam mati akibat kekuatan yang menghalalkan segala cara. Kekuatan ini mampu menggunakan sumber daya dan alat-alat negara. Hal ini nampak di beberapa wilayah yang saya amati terus-menerus seperti Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Utara, dan berbagai provinsi lainnya. Di Jawa Tengah misalnya, saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan, dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, gelaran Election Visit Program 2024 di Jawa Timur resmi ditutup dengan rangkaian perpisahan seluruh delegasi dari sejumlah negara. Kegiatan Election Visit Program diadakan mulai tanggal 25 hingga 28 November 2024 telah melakukan pemantauan secara langsung pesta demokrasi di Jawa Timur dari proses pemungutan suara hingga penghitungan suara. Pemantau asal sejumlah negara mengamati proses pemilihan kepala daerah 2024 di Surabaya. Delegasi pemantau pemilu dari sejumlah negara tersebut memantau secara langsung dari proses pemungutan suara, perhitungan suara, hingga perhitungan cepat yang diadakan tim independen. Dalam penutupan gelaran Election Visit Program 2024 di Jawa Timur yang resmi ditutup di Hotel Marriott Surabaya tersebut, disambut dengan pidato sejumlah delegasi yang sangat terkesan menyaksikan proses kontestasi demokrasi di Indonesia. Saya juga senang mendengar mereka mendapat informasi sebelumnya untuk mengerti siapa calon di sini dan ya mereka memang bisa ambil keputusan bebas ya. Sosialisasinya beda, pemahamannya beda, itu yang harus butuh pendampingan, itu aja. Tetapi kebebasan memilih dan mereka langsung memberikan hak suaranya, itu yang membedakan dengan luar negeri. Tempat pemungutan suara lokasi khusus TPS Loksus di lingkungan Pondok Sosial, di Ponsos, Dinas Sosial, Dinsos Kota Surabaya menjadi salah satu objek yang diamati oleh pemantau dari sejumlah negara. Selama kunjungan, para pemantau dari luar negeri tersebut memperoleh penjelasan sebelum hari pemilihan. Warga binaan telah memperoleh sosialisasi dari petugas Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang calon-calon kepala daerah yang berkontestasi di tingkat Kota Surabaya maupun Provinsi Jawa Timur. Mempunyai hak yang sama, setara, artinya pengakuan keberadaan mereka ini cukup
Artinya marilah kita sama-sama saling menghargai dan insya Allah kami mencoba memberikan yang terbaik untuk Surabaya, untuk Jawa Timur. Para pemantau Pilkada 2024 dari luar negeri difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Election Visit Program yang dipusatkan di Jawa Timur selama 2 hari, tanggal 26 dan 27 November. Jumlah pemantau sebanyak 50 orang dari 36 negara asal benua Asia, Afrika, Australia, Eropa, dan Amerika. Berterima kasih karena semua tamu undangan merasa puas dengan pelaksanaan demokrasi yang kita selenggarakan di Surabaya, Sidoarjo dan umumnya di Indonesia. Komentar dari perwakilan peserta juga baik bahwa pemilu kita dilaksanakan secara terbuka, semua pihak bisa mengakses, semua pihak punya kreativitas untuk memberikan ruang kepada seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya di waktu yang sudah ditentukan. Dari Surabaya, tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pasangan nomor urut 4 Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan unggul jauh dari 3 kandidat pasangan calon lainnya dalam penghitungan cepat sejumlah lembaga survei di Pilkada Jawa Barat. Meski unggul, pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan masih menunggu pengumuman KPU yang melakukan penghitungan suara secara resmi. Sejumlah lembaga survei merilis hasil hitung cepat atau quick count untuk Pilkada Jawa Barat. Hasilnya, pasangan calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan unggul dari 3 pasangan calon lainnya. Pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie berada di posisi kedua, disusul pasangan Acep Adang Ruhiat, Gitalis Dwinata Rina, dan JJ Wiradinata Ronald Surapraja. Deddy Mulyadi, calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4 mengaku, kemenangan ini tidak terlepas dari kinerjanya yang dilakukan secara terus-menerus, yang akhirnya ia dipercaya rakyat untuk memimpin Jawa Barat ke depan. Sebenarnya kan kalau kampanye saya nggak berjibaku, saya relatif rileks dalam 2 bulan ini. Tetapi apa yang didapat hari ini kan kinerja yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam bahasa saya, mencintai warga tidak semusim, tapi mencintai warga itu selamanya. Akhirnya ya warga memberikan kepercayaan penuh pada saya dan Kang Erwan untuk memimpin Jawa Barat ke depan. Berarti relatif rileks ya Kang ya? Ya sangat rileks ya, sangat rileks. Yang kan bahkan saya tidak punya program campaign kayak orang lain. Lihat di seluruh tayangan yang ada, saya tidak bikin iklan, tidak mobilisasi orang. Bahkan kalau jujur saya nggak bikin kaos loh. Itu kaos yang beredar itu dibikinin orang aja tuh. Warga keliling kemanapun banyak warga yang memfasilitasi saya untuk hadir berkunjung. Saat ini pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan masih menunggu hasil pengumuman KPU yang dijadikan dasar penghitungan secara resmi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kabar Pemilu Kada. 2 calon Bupati Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya menyalurkan hak politik mereka di TPS. Kedua calon bupati ini juga memilih calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya yang baru pertama kali digelar. Pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, dilaksanakan secara serentak di seluruh tanah air. 7, 5, 6, 7, 8, 3, 4. Di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya misalnya, 2 calon bupati Kabupaten Sorong sejak pagi hari sudah mendatangi TPS masing-masing untuk menyalurkan hak politik mereka didampingi istri. KTP tahan dulu. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Seluruh proses dan tahapan dalam pencoblosan di Kabupaten Sorong berjalan dengan lancar dan aman. Warga yang mulai berdatangan di TPS untuk melakukan pencoblosan memilih calon pemimpin mereka 5 tahun ke depan. DPT nomor urut
360. Untuk pencoblosan sendiri dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 13 WIT. Bisa kan? Bisa. Selain pemilihan bupati dan wali kota, Provinsi Papua Barat Daya juga melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang baru pertama kali dilakukan. Pemilihan gubernur Papua Barat Daya ini diikuti oleh 5 pasangan calon. Usai menyalurkan hak politiknya, kedua calon bupati Kabupaten Sorong ini menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk datang ke TPS dan memilih calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan hati nurani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kericuhan terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah ketika selesai digelar Pilkada serentak 2024. Bentrok antar pendukung pasangan calon terjadi di halaman kantor KPU. Meski dilaporkan tidak terdapat korban jiwa, bentrok antar pendukung paslon tersebut menyebabkan sedikitnya 40 unit rumah dibakar massa dan 94 warga terluka terkena panah. Polda Papua mengatakan aksi saling serang terjadi antara massa pendukung nomor urut 1 dan 2 dengan menggunakan alat perang berupa panah. Aparat gabungan TNI Polri langsung merespon cepat kejadian tersebut dan melerai massa. Bentrokan warga yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah terjadi diduga berebutan kotak suara 2 kelompok pendukung calon bupati dan wakil bupati. Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, saat ini suasananya sudah kondusif. Kubu yang melakukan upaya untuk merebut kotak suara tersebut itu menggunakan alat-alat perang. Sehingga kami dari pihak keamanan itu berusaha untuk menenangkan mereka, namun hanya sebatas itu supaya kita tidak ingin menimbulkan korban yang lebih banyak. Dan ini sudah kita sampaikan kepada KPUD dan Bawaslu untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti untuk penanganan secara teknis oleh KPU. Sedangkan untuk korban dari kedua belah pihak memang ada beberapa yang terluka namun tidak sampai terjatuh korban jiwa. Pemirsa, demikianlah kabar pemilu kada hari ini. Saya Zinkanela pamit undur diri dan sebentar lagi Anda dapat menyaksikan kabar bentang. Sampai jumpa.